90% kapal dagang dunia harus melewati jalur-jalur laut tertentu. Bayangkan jika akses vital ini tiba-tiba ditutup oleh suatu negara. Dampaknya bukan hanya sekadar gangguan, melainkan potensi kekacauan global yang tak terbayangkan. Jalur-jalur maritim strategis ini adalah urat nadi perekonomian dunia. Kelancaran arus barang dan energi sangat bergantung pada keamanan dan keterbukaan mereka. Penutupan salah satu titik ini dapat memicu krisis ekonomi dan geopolitik yang meluas. Rute-rute ini adalah fondasi bagi kelancaran perdagangan global. Tanpa mereka, rantai pasok akan terputus, harga akan melonjak, dan stabilitas dunia akan terancam. Kita harus memahami betapa rapuhnya sistem ini. Ada beberapa titik cekik maritim yang memiliki peran krusial. Gangguan di salah satunya dapat menimbulkan efek domino yang merusak. Memahami pentingnya setiap titik ini adalah langkah awal untuk mengantisipasi risiko. Selat Hormuz adalah salah satu jalur laut paling penting di dunia. Terletak di antara Iran dan Semenanjung Arab, selat ini adalah gerbang utama bagi ekspor minyak mentah. Sebagian besar minyak dari negara-negara Teluk Persia harus melewati jalur sempit ini. Fungsinya sebagai jalur utama ekspor minyak mentah menjadikannya sangat sensitif. Volume minyak yang melewatinya setiap hari sangat besar, memenuhi kebutuhan energi banyak negara. Ketergantungan global pada minyak dari kawasan ini sangat tinggi. Penutupan Selat Hormuz akan secara langsung mengganggu pasokan energi global. Negara-negara importir minyak akan merasakan dampaknya dengan segera. Ini akan memicu kepanikan di pasar energi internasional. Konsekuensi langsungnya adalah lonjakan harga minyak yang drastis. Biaya transportasi dan produksi akan meningkat tajam. Hal ini akan membebani konsumen dan industri di seluruh dunia. Lebih jauh lagi, penutupan ini berpotensi memicu krisis ekonomi global. Inflasi akan melonjak, pertumbuhan ekonomi akan melambat, dan stabilitas keuangan akan terguncang. Dampaknya akan terasa di setiap sektor kehidupan. Terusan Suez adalah jalur air buatan manusia yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Mediterania. Terusan ini secara signifikan mempersingkat jarak dan waktu tempuh bagi kapal-kapal. Tanpa terusan ini, kapal harus mengelilingi benua Afrika. Terusan Suez adalah penghubung vital antara Asia dan Eropa. Ini adalah jalur tercepat untuk perdagangan antara dua benua besar tersebut. Efisiensi yang ditawarkannya sangat penting bagi logistik global. Selain itu, terusan Suez juga penting untuk bahan baku industri. Banyak komoditas mentah yang diangkut melalui jalur ini untuk diolah di berbagai negara. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari rantai pasok global. Jalur ini sangat krusial untuk perdagangan barang-barang konsumsi. Mulai dari elektronik hingga pakaian, banyak produk yang kita gunakan sehari-hari melewati terusan ini. Kelancaran pasokan sangat bergantung padanya. Produk manufaktur juga sangat bergantung pada terusan Suez. Barang-barang jadi dari pabrik-pabrik di Asia dikirim ke pasar Eropa melalui jalur ini. Ini mendukung industri dan perdagangan internasional. Jika terusan Suez ditutup, kapal-kapal terpaksa mengelilingi benua Afrika. Rute yang lebih panjang ini akan menambah ribuan mil perjalanan. Ini adalah skenario yang sangat tidak efisien dan mahal. Konsekuensi langsungnya adalah peningkatan biaya transportasi yang signifikan. Biaya bahan bakar, asuransi, dan upah kru akan melonjak. Ini akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga barang yang lebih tinggi. Penutupan ini juga akan memperlambat rantai pasok global secara drastis. Waktu pengiriman akan bertambah berminggu-minggu. Keterlambatan ini akan mengganggu produksi, distribusi, dan ketersediaan barang di seluruh dunia. Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Terletak di antara Malaysia, Indonesia, dan Singapura, selat ini adalah penghubung vital. Ia menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan.
Selat Malaka adalah rute utama untuk perdagangan antara Asia Timur dan seluruh dunia. Sebagian besar barang yang diperdagangkan antara ekonomi-ekonomi besar melewati jalur ini. Volume lalu lintasnya sangat padat. Penutupan Selat Malaka akan mengganggu perdagangan antara ekonomi-ekonomi utama Asia. Negara-negara seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan akan sangat terpukul. Ketergantungan mereka pada jalur ini sangat tinggi. Dampaknya juga akan terasa pada perdagangan dengan negara-negara di Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Rantai pasok global akan terfragmentasi. Ini akan menciptakan kekacauan logistik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keamanan dan stabilitas jalur-jalur laut ini adalah kepentingan bersama seluruh dunia. Tidak ada satu negara pun yang dapat mengklaim kepemilikan penuh atas jalur-jalur ini. Mereka adalah aset global yang harus dijaga bersama. Ancaman terhadap jalur-jalur ini adalah ancaman bagi kemakmuran global. Setiap gangguan, baik disengaja maupun tidak, akan memiliki konsekuensi yang luas. Kita semua akan merasakan dampaknya. Oleh karena itu, kerja sama internasional adalah kunci untuk menjaga keamanan. Negara-negara harus bekerja sama untuk mengatasi ancaman seperti pembajakan, terorisme, dan konflik. Ini membutuhkan komitmen bersama. Diplomasi dan dialog harus menjadi prioritas utama. Penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui jalur damai. Eskalasi konflik di wilayah-wilayah strategis harus dihindari dengan segala cara. Pencegahan konflik di wilayah-wilayah ini sangat penting. Ketegangan geopolitik dapat dengan cepat mengancam kelancaran navigasi. Stabilitas regional adalah prasyarat bagi keamanan maritim global. Negara-negara harus berbagi informasi intelijen dan sumber daya. Latihan bersama dan patroli terkoordinasi dapat meningkatkan keamanan. Ini adalah investasi dalam stabilitas ekonomi global. Pengembangan alternatif rute pelayaran juga perlu dipertimbangkan. Meskipun tidak seefisien jalur utama, rute cadangan dapat mengurangi risiko. Diversifikasi adalah strategi mitigasi yang penting. Peningkatan kapasitas maritim negara-negara pesisir juga krusial. Mereka adalah penjaga garis depan jalur-jalur ini. Dukungan internasional dapat membantu mereka memperkuat kemampuan pengawasan dan penegakan hukum. Pentingnya hukum laut internasional harus ditegakkan. Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS, menyediakan kerangka kerja. Kepatuhan terhadap aturan ini adalah fondasi bagi ketertiban di laut. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada keamanan maritim. Ini bukan hanya tugas negara-negara besar. Setiap aktor di panggung global memiliki peran untuk dimainkan. Pada akhirnya, menjaga kelancaran dan keamanan rute-rute maritim strategis ini adalah untuk kepentingan bersama. Ini adalah investasi dalam stabilitas global dan kemakmuran bersama. Masa depan kita bergantung pada jalur-jalur ini